Aku. Apakah sudah memikirkannya? Akhirnya kamu tahu mau mengalah kepadaku. Aku kira perasaanmu terhadap Fu Qingchen sangat dalam. Bukankah hanya dengan sedikit tekanan saja kalian sudah tidak bisa? Apa maksud kamu ini? Yang memiliki perjanjian pernikahan dengan keluarga Ye adalah nona besar keluarga Song. Aku bukan nona besar keluarga Song. Tentu saja masalah pernikahan ini tidak ada hubungannya denganku. Kamu ini demi pria itu mau meninggalkan keluarga Song? Apakah kamu tahu ini menandakan apa? Aku tahu semua tentang keluarga Song. Aku tidak mau. Aku tidak menyetujui. Kamu dan Yuan Yuan adalah anggota keluarga kami, keluarga Song. Siapapun juga jangan berharap bisa pergi. Yuan Yuan adalah anak aku dan Cincin, sedangkan aku bernama Yan Sensei, bukan Song Sese. Aku ingin menjadi diri sendiri. Aku menghabiskan waktu untukmu selama 5 tahun. Apa kamu tega? Nenek, yang kamu habiskan padaku bukan kerja keras, tetapi pengontrolanmu. Mulai dari sekarang, kamu jagalah kesehatanmu. Untuk keluarga Song, aku tidak mau lagi. Kamu jangan menyesal. Aku selamanya tidak akan menyesal. Cincin. Mereka malah sangat bermesraan. Nyonya, Bukankah kamu bilang telah memberikan obat kepadanya? Kenapa Yan Sensei masih teringat semuanya? Nyonya, ada beberapa ahli medis di sekitar Fu Qingchen. Mungkin mereka yang telah menyembuhkan racunnya. Bagaimana dengan racun jenis lainnya? Ramuan RH, Gero pernah berkata ramuan ini bisa menimbulkan masalah. Jika obat itu digunakan dengan gegabah untuk menyebabkan keracunan, nona besar bisa mati. Aku tidak peduli dia malah meninggalkan keluarga Song hanya demi satu pria. Asalkan kamu berhasil, aku akan memberikan kebebasan untukmu dan keluargamu. Ini... Jika kamu tidak ingin melakukannya, maka keluargamu akan mati. Kamu tentukanlah sendiri. Baiklah. Di dunia ini masih belum ada orang yang bisa menentang keinginanku. Juga bawalah Yuan Yuan keluar dari keluarga Fu. Semakin cepat semakin bagus. Baiklah. Nona Yan, ini bunga dari Tuan Fu untukmu. Wah, Cincin memang suka memberi kejutan. Wah, wangi sekali. Hah? Ibu. Lepaskan aku, Ibu. Ayo pergi. Pesawat sudah siap. Nyonya, apa benar-benar mau segera membawa Tuan Muda pergi? Atau maksudmu mau tunggu sampai mereka datang? Sekarang, segera kembali ke Eropa. Kamu bawa Yuan Yuan naik dulu. Baik. Asal aku bawa Yuan Yuan pergi dari Cina, Fu Qingchen tidak akan bisa melakukan apa-apa. Sudah setengah jam, kita seharusnya sudah meninggalkan perbatasan Cina. Ternyata Fu Qingchen juga begitu saja, bahkan tidak sadar anaknya sudah dibawa pergi. Oh, begitu ya. Siapa? Kenapa kalian bisa ada di sini? Aku tahu kamu kejam, tapi tidak kusangka kamu benar-benar menginginkan nyawaku. Kamu kenapa bisa? Song Jia, kamu mengkhianatiku. Kamu tidak memberikan racun padanya, ha? Tidak perlu menyalahkannya. Aku hanya menggunakan caramu untuk memaksanya bekerja untukku. Cepat juga belajarnya. Sama-sama. Tapi, walaupun Song Jia beraksi juga percuma. Racun kedua yang kamu berikan padaku, kami sudah sadar sejak lama.
Setengah bulan lalu, Dr. Shen sudah menyadari ada racun yang tidak biasa dan di bawah penutupan Yechong. Shen Minxiao dan Lu Yao sudah membantuku menawar racunnya. Nasibmu baik. Kamu jelas tahu kalau racun kedua sudah bekerja, aku pasti akan mati. Tapi kamu masih tetap memberikannya. Nenek, apa aku masih cucu kandungmu? Di hatimu aku ini apa? Kamu menyalahkan siapa? Kalau bukan karena kamu tidak mendengarkanku, aku juga tidak perlu menggunakan racun untuk mengaturmu, kan? Kamu meninggalkan keluarga demi seorang pria, apa gunanya kamu? Apa kamu masih tidak jelas kenapa aku meninggalkan keluarga Song? Hanya karena itu saja kamu mau aku mati? Aku sekarang sudah punya Yuan-Yuan. Kamu kira aku masih butuh kamu? Song Qianyun, kamu kejam sekali. Kamu kira kamu orang baik? Kalau bukan karena kamu, aku juga tidak perlu kembali ke Eropa dengan memalukan. Apa kamu tahu dia melaporkan Gerald dan menghancurkan bisnis kita di Amerika? Grup SY sekarang diambang kehancuran, semua karena dia. Kamu masih mau fitnah? Grup SY bisa bermasalah karena kamu rakus. Kamu dan Gerald melakukan bisnis yang ilegal. Banyak yang ilegal, itu semua adalah bisnis secara resmi. Kamu masih tidak tahu salah? Nenek, sudah seharusnya membuatmu sadar akan kesalahanmu. Apa maksudmu? Bukan apa-apa, aku sudah melaporkan ke polisi atas kejadian kamu memberi racun padaku. Sekarang polisi sedang menunggu di bandara. Pesawat sudah keluar dari perbatasan. Kamu masih berharap polisi Cina menangkapku? Jangan bodoh deh. Nenek, lihat baik-baik. Pesawat ini sama sekali tidak meninggalkan Cina. Kita masih ada di dalam negeri. Hah? Mana mungkin? Aku menyuruh pilot untuk membawa berkeliling di rute dalam negeri. Kamu kira kamu sudah keluar negeri, tapi sebenarnya masih di dalam negeri. Sekarang silakan turun dari pesawat. Tidak, kamu tidak punya bukti. Kamu tidak boleh menangkapku. Akulah buktinya. Kamu berani mengkhianatiku? Nyonya, kalau berbuat salah kita harus bisa menanggung kesalahannya. Dasar brengsek. Kalau bukan karena ibumu meninggal, aku juga tidak perlu mencarimu kembali. Sekarang kamu masih mau mencelakaiku? Yan Sensei, kamu orang yang tidak tahu balas budi. Tidak apa-apa, semua sudah berakhir. Presdir Song, obat ini bisa menjadi bukti. Langsung Nyonya meracunimu, menyerahkan kepada polisi atau tidak, biar kamu yang memutuskannya. Aku... Serahkan saja pada polisi. 3 bulan kemudian, Jadi begitulah kejadiannya. Semua karena kesalahan nenekku. Mohon maaf. Hai, kamu juga sudah mengalami banyak kesusahan karena mempunyai nenek yang seperti itu. Kamu anak baik, Yechong kami yang tidak berjodoh denganmu. Anda terlalu sopan. Terima kasih karena sudah menyetujui untuk membatalkan pernikahan kami. Kedepannya, kalau kamu cerai dengan bocah Fu ini, harap bisa pikirkan kembali ke Yechong kami ya. Kakek Ye, hanya bercanda saja. Lihat kamu kaget sampai sebegitunya. Terima kasih, tapi aku rasa seumur hidup ini aku hanya akan bersama dengan Cincen. Bermesraan di depan aku yang kakek tua. Cepat pergi. Yechong, antarkan mereka keluar. Baik, kakek. Ayo pergi. Kalau begitu kami pamit dulu. Ya, pergilah. Aku pergi bawa mobil. Dia malah berani membiarkan aku berduaan denganmu. Karena dia tahu kamu pria gentle. Kalau kamu memang mau berbuat sesuatu, saat itu juga tidak akan membantu kita. Sese, kalau aku duluan bertemu denganmu sebelum Fujinchen, apa kita akan...
Tapi hidup tidak ada kata kalau, bukankah begitu? Ye Chong, kamu orang baik. Kamu pasti akan bertemu dengan orang yang ditakdirkan denganmu. Aku... Cece sudah bisa pergi. Ye Chong, sampai jumpa lagi. Cece, sampai jumpa lagi. Siapa? Siapa? Telepon dari Li Sisi. Halo, Yan Sensei, cepat lihat berita. Hah?